Sepulang sekolah, sembari menunggu jemputan, Jauh terus menatap Minkyu naik turun, membuat kakaknya itu merasa sangat kesal dengan tapan aneh adiknya. Kau kenapa? Seru Minkyu. Jauh hanya menghela nafas panjang hanya saja tiba-tiba aku lelah berdiri dan ingin duduk di kursi panjang. Kening Minkyu sedikit mangkrut, dia merasakan ada sesuatu yang aneh dengan adiknya. Duduklah di bawah, di sini di panjang. Jauh tersenyum tipis. Kemarin aku nonton drama romantis, ada pasangan yang sedang berciuman di kursi panjang. Mata Minkyu langsung melebar, otaknya langsung terhubung dan paham dengan maksud ucapan Jauh. Oh, ya, kau menyindirku, serunya. Jangan beritahu siapapun soal kejadian tadi malam. Kuman Minkyu yang duduk di samping Jauh. Yung tenang saja, lama Yung mengerjakan tugas yang aku tidak bisa. Aku pasti tutup mulut. Yang aku tak suka hanya sifat munafikmu. Jika Yung suka dengan Yuna Nuna, ya bilang saja, jangan sok-sokan marah padaku saat aku bicara tentangnya. Omel Jauh tidak dari. Rasa suka aku datang tiba-tiba, ucap Minkyu membela diri. Sepi sekali ya, biasanya ada Bauchi akan menonton televisi bersama Almoni, Kuman Jongwoo. Bukankah bagus di rumah sepi? Sebaiknya kau juga pergi sana bersama Yuri. Biar aku dan Yuna saja di rumah berdua. Kuman Minkyu santai sembari melangkah menaiki tangga. Dasar munafik, desis Jongwoo melangkah di belakang kakaknya. Kau tidak perlu merasa tidak enak pada mereka sedikit pun. Mereka memang pantas mendapatkan itu, Jen. Kau tahu, tadi Yeren mendatangiku dan dia bersedia berlutut di hadapan Yen. Shinja, lalu jika dia sudah melakukan itu, apa kau bersedia kembali menyelamatkan perusahaan Choi? Tentu saja tidak, tak semudah itu, Jen. Meskipun mereka telah meminta maaf pada istriku, tapi aku tidak akan membantu mereka lagi. Biarkan saja mereka berusaha sendiri. Bagus, aku suka rencanamu, Teh. Sekarang biarkan dulu semua orang mencemooh mereka. Aku tak sabar melihat bagaimana reaksi publik atas sikap mereka pada keluarga sendiri selama ini. Mereka pasti dihujat habis-habisan. Kapan Yen akan berlutut di hadapan Yen? Besok saja makan siang. Kau mau ikut melihatnya? Kalau begitu sekalian ajak istrimu juga. Minkyu membuka pintu kamar Yuna dan mendapati gadis itu sudah duduk sembari membaca sebuah buku di tangannya. Gadis cantik itu menoleh dan tersenyum ke arahnya. Sudah pulang? Ini tadi aku melihat buku resep makanan di dapur, jadi aku pinjam sebentar untuk membacanya. Bibi Yen pasti sangat pandai memasak ya. Minkyu mengangguk, mantap nih, buku memang sangat pandai memasak. Tangan lelaki itu menarik pinggang Yuna dan mencium leher gadis itu, namun tak sampai meninggalkan jejak. Karena jika Jangwoo melihatnya melucu lewat lelaki itu, pasti tak bisa diam untuk menggodanya. Ucapan itu
kamar, Yuna langsung menoleh ke arah Minkyu dengan tatapan kaget sekaligus malu. Hasin, Minkyu tergigil. Aku hanya bercanda sayang, ucapnya lalu mengepaskan tubuhnya di kasur. Yuna tersenyum tipis menatap laki tampan yang sekarang sudah menjadi kekasihnya itu. Dia mesti percaya Minkyu mencintai gadis seperti dirinya, padahal lelaki itu bisa saja mendapatkan gadis yang jauh lebih baik. Lebih baik kau berada di sini, Luna. Lakukanlah hal-hal yang tidak membuatmu bosan, seperti main game, mendengarkan musik sambil membaca buku. Jelas Minkyu santai. Ini aku mau. Yuna tersenyum ke arah Minkyu. Minkyu menarik tangan gadis itu dengan sekejap. Yuna sudah berada di atasnya. Punggungmu masih sakit ya? Kajak kita ke dokter sekarang. Aku yang akan mengantarmu ke sana. Sungguh pagi ini rasanya memang sudah agak mendingan, tapi kalau malam hari aku belum tahu. Maka dari itu, jaga-jaga sebaiknya kita langsung ke dokter saja. Yuna pun akhirnya mengangguk pelan menyetujui ucapan lagi itu. Terima kasih, telah sangat baik padaku, ucapnya tulus meskipun terlihat dingin. Namun, Minkyu adalah sosok yang sangat baik dan lembut. Minkyu dan Yuna melepaskan barang masing-masing setelah keduanya dirasa sudah. Siap-siaplah, aku akan menunggu hukuman. Minkyu lembut pada gadis yang berada di atasnya. Yuna mengangguk pelan kemudian beranjak dari atas lelaki tampan itu dan menuju lemarinya untuk mengganti baju. Yuna mengambil pakaiannya dan melangkah menuju kamar mandi. Ganti di sini saja, tidak apa-apa, canda Minkyu langsung mendapat lirikan tajam dari Yuna. Lelaki itu hanya tersenyum tipis. Ternyata Yuna bisa marah juga. Tidak apa, aku tidak kelelahan, jawab Yuna lembut. Sebaiknya kau jangan ikut bekerja lagi, biarkan saja para pegawai kita yang menjelaskan. Ia tersenyum tipis. Jika aku berada di rumah seharian, aku akan bosan. Lebih baik aku di sini saja sembari bantu pegawai kita. Tapi jangan dipaksakan jika kau sedang lelah. Dia mengelus rambut istrinya yang sedikit berantakan. Ia langsung menoleh menatap wajah tampan suaminya, Wiopa. Dia langsung menarik dagunya dan mendaratkan bibirnya dengan lembut. Mata Yan mengerjak-gerjak bingung kenapa Taeyong tiba-tiba menciumnya selembut ini. Biasanya ciuman pria itu terkesan kemas dan tak sabaran. Setelah beberapa menit, Taeyong melepaskan bibir Yan dan menarik tangan wanita itu menuju ke ruang kerjanya. Taeyong langsung mendorong tubuh Yan ke sebuah sofa yang ada di sana. Yan bersenang-senang denganmu sebentar. Yan menatap pria di hadapannya yang mulai membuka jas serta bagian kerjanya. Pak, kenapa di sini? Bukankah lebih baik di rumah saja? Ucapnya pelan. Jika di rumah anak-anak nakal itu pasti mengganggu kita sayang. Sebaiknya kejadian-kejadian sebelumnya kali ini aku sama sekali tidak ingin diganggu oleh siapapun dan tidak ada penolakan darimu. Dia mengusap lembut pipi
Menkyu dan Yuna keluar dari rumah sakit setelah dokter telah selesai mengobati lukanya dan memberikan beberapa resep obat agar lukanya cepat kering. Kita beli obat dulu di apotek, ucap Yuna memegang tangan Menkyu dengan erat. Baiklah, beberapa orang yang mereka lewati langsung terkagum-kagum dengan pasangan itu, apalagi saat melihat sosok lelaki tinggi memakai kemeja hitam dan dengan celana jeans yang senada membuat mereka semakin tampan. Ya, kamu membuat mereka semakin tidak terkendali. Tidak, aku hanya membuat mereka sadar jika aku adalah milikmu. Yuna menatap. Yuna seperti berbunga-bunga dengan muka lelaki itu. Dia adalah milikku. Ternyata seorang Kim Min-kyu bisa berbuat seromantis ini di depan banyak orang. Di saat sudah mendapatkan obat sesuai dengan resep yang diberikan oleh dokter, Yuna dan Min-kyu pun segera beranjak pergi. Namun saat sudah tiba di depan apotek, langkah Yuna seketika terhenti saat melihat sosok yang dia kenal juga hendak memasuki apotek tersebut. Haraboichi, suruh Yuna menatap pria tua dengan langkah pelan itu. Aku sudah tinggal di rumah Paman Taeyong. Mereka tidak mengizinkanku bersama Oma lagi. Mereka sudah tahu apa yang telah dilakukan Oma terhadapku. Haraboichi sedang membeli obat apa? Rumah Taeyong, komandan Anjoy. Sementara Minjunya diam di tempat dengan wajah dinginnya. Dia menatap pria itu dengan lega tanpa berkedip wajah. Minju tiba-tiba menarik dengan Yuna beranjak dari tempat itu. Minju, kau belum berpamitan pada kakekku. Kau tidak usah berpamitan dengannya, desis Minju. Tuan Choi menatap bangun laki tinggi itu dengan raut wajah sendu. Kim Min-kyu, dia cucuku dari Yen dan Taeyong, tapi karena perbuatanku selama ini, dia seperti tak menganggapku sebagai kakeknya. Minjunya diam saja sejak tadi. Lelaki tampan itu terus melihat keluar jendela tanpa menoleh ke arahnya. Yuna pun memegang tangan Min-kyu dengan lembut, merasakan sesuatu yang lembut menyentuh tangannya. Min-kyu akhirnya mengalihkan pandangannya dan menatap gadis yang duduk di sampingnya. Min-kyu mengadang pelan. Dia bukan Haraboichiku. Dia sudah menghapus nama ibuku dari keluarga Choi. Dia sudah tidak menganggap ibuku sebagai putrinya. Jadi aku juga tidak akan mau menganggapnya sebagai kakekku, jelasnya dengan suara sedikit gemetar. Yuna menatap raut wajah Min-kyu yang kini berubah menjadi sendu. Dia pun langsung memeluk lelaki itu sembari mengelus-ngelus punggungnya dengan lembut. Jangan sedih, ucapnya lembut. Min-kyu menggelengkan wajahnya di bahu Yuna, berusaha mendapatkan ketenangan dari gadis itu. Kamu juga yang terlebih lupa, balas Yen memeluk punggung suami yang masih sibuk dengan kancing kemeja. Oh iya sayang, besok kau jangan ke kafe dulu untuk sehari saja, ucap Taeyong. Weh, tanya Yen bingung. Besok Yen dan orang tuamu akan datang ke kantorku dan ingin meminta maaf padamu. Di kantormu, kenapa tidak suruh mereka datang ke rumah saja?
Tidak ada penolakan, potong Taeyong langsung meletakkan jari telunjuknya di depan bibir Yan yang memerah. Besok Mingyu jauh juga akan ikut. Kau tahu ini sudah semua keinginan Mingyu juga. Putramu itu ingin keluargamu memohon minta maaf padamu, lanjutnya. Baiklah opa, jawab Yan akhirnya, namun wajahnya masih terlihat kurang yakin. Taeyong menatap wajah istrinya, jangan memasang wajah seperti itu sayang, kau membuatku ingin menyerangmu lagi. Sekarang cepat pakai bajumu dengan benar, jangan sampai aku terpancing lagi. Yan menghela nafas. Opa selalu saja menjadikan raut wajahku sebagai alasan. Komennya dengan pelan. Kau mau lagi? Apa sih opa? Ajak kita pulang, anak-anak pasti sudah menunggu kita di rumah. Kalian dari mana? Tanya Yan. Kami dari rumah sakit Penggongku setiap malam. Terasa berdenyutan sakit jadi Mingyu mengajakku ke rumah sakit agar diberikan obat oleh dokter. Jelas Yuna. Alis yang terangkat cincin, Mingyu menyuruhmu ke rumah sakit dan mengantarmu juga. Siapnya Yuna tersenyum dan mengangguk. Ini aja sih. Ia tersenyum. Baguslah jika kamu sudah ke rumah sakit. Semoga luka di bawahmu cepat sembuh ya sayang. Ucapnya memegang tangan Yuna lembut dan beranjak masuk ke dalam rumah. Taeyong langsung mendekati Mingyu. Kau suka dengan Yuna kan? Tebaknya tepat. Pasti ya, aku merasa kasihan padanya karena dia terus kesakitan saat malam hari. Jauh bukan cuma demam, minum obat penurun panas saja langsung sembuh. Lagian kelakuannya yang menyebalkan itu membuatku tidak ingin perhatian dengannya. Jelas Mingyu menghindari kontak mata dan ayahnya dan langsung masuk ke dalam. Dia menghela nafas. Sudah jelas kelihatan sekali dia menyukai Yuna dan telinganya pun langsung merah. Dasar anak muda, gumannya. Aiko, maaf kami meninggalkanmu di rumah sendirian. Serunya langsung menghampiri putranya. Coba membuang wajah ke samping. Kau pasti takut kan? Tempat Inggris sembari menyeringai. Tidak, sebabnya aku takut, seru Jongwoo. Apa? Saat Mingyu santai kemudian melangkah menuju meja makan. Dia terlihat geli. Dia sangat penakut. Bahkan di sini sudah ada banyak pelayan. Kodanya mengajak ramu Jongwoo. Pergi meliburkan, ya lebih menyenangkan dari itu. Cincah, apa ya beritahu aku sekarang? Seru Jongwoo manja. Sebaiknya kita makan dulu, apa sangat lapar. Dia menyusul Mingyu menuju meja makan. Jongwoo masih kebingungan dengan maksud ayahnya itu, hal yang lebih menyenangkan. Dia menepuk bahu putranya. Kau tenang saja, saya akan ke kantor kita dan berlutut di hadapan ibumu. Itu sebabnya aku menyuruhmu dan Jongwoo jangan sekolah dulu agar bisa melihatnya. Sorot mata Mingyu berubah menjadi lebih serius. Cincah, dia sudah mau melakukannya. Dia mengaku mantap. Mingyu semakin tak sabar untuk hari esok. Akhirnya pembalasan paling utama yang dia inginkan akan terjadi juga. Namun dia akan menyuruhnya punya kerja memaafkan Yeren dengan mudah.